Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketika pakaian ihram sudah terpakai di pundak kita dan kita sudah berada di miqat, apakah di Dzulhulaifah, di Lamlam, atau di Qarnul Manazil, maka ketika itu, ketika mobil sudah menghadap ke Makkah, disyariatkan kepada kita untuk melantunkan kalimah thayyibah, kalimah talbiyah, labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil faedah dari untaian talbiyah tersebut. Apa artinya talbiyah yang kita baca itu? Labbaik Allahumma laka labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku datang memanggili panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Yang pertama, aku datang memenuhi panggilanmu. Kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebenarnya sebelum kita lahir, kita sudah dipanggil oleh Allah. Sebelum kita lahir, kita sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan undangan itu disampaikan oleh Khalilullah, orang dekatnya Allah, yaitu Ibrahim alaihi salam. Apa bunyi undangan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hai Ibrahim, undanglah mereka, panggillah mereka untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Mereka akan datang dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu bunyi undangan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Hajj surah 22 ayat 27. Kalau boleh berandai-andai, selesai kita kajian sholat isya berjamaah, tahu-tahu datang utusan dari Istana Negara membawa sepucuk undangan dari RI 1, mengundang jamaah Al-Bilal untuk makan malam bersama. Contoh, bukan sebenarnya. Bagaimana perasaan kita? Masya Allah, ada apa ini? Sebanyak ini masjid di Kemayoran, kok jamaah Masjid Al-Bilal yang diundang? Maka senangnya hati bukan main, indah berbunga-bunga. Kata orang Padang, lonjak-lonjai bak kacang dia pucie. Ada orang Padang sini. Ya. Begitu senangnya hati. Kalaupun ada janji, kita batalkan. Kita angkat telepon, maaf Pak, saya nggak bisa datang. Saya diundang presiden untuk makan malam di istana. Masya Allah, besarnya hati.
yang mengundang penguasa Republik Indonesia. Sudah demikian besarnya hati kita. Lalu bagaimana kalau yang mengundang penguasa alam sejagat, Al-Malik Al-Mulk, penguasa dan yang punya kekuasaan, tidak senangkah kita? Tidak banggakah kita? Tidak bersegerakah kita untuk datang? Nah, maka dari itu, kepada kita yang qadarullah belum menunaikan ibadah haji, sementara kemampuan sudah ada, maka segeralah mendaftar, segera ambil porsi, dan kemudian bersabarlah untuk menunggu antrian yang panjang. Ibadah haji adalah masyru'ah, disyariatkan, dan sepakat ulama, tidak ada khilaf di dalamnya, bahwa itu bukan hanya kewajiban, tapi termasuk rukun Islam yang kelima. Sebagaimana disampaikan Allah di dalam Ali Imran surah yang ketiga ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sudah punya kemampuan ke sana. Bagi orang yang sudah punya kemampuan ke sana. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan sebuah hadis yang sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Umar menceritakan, pada suatu ketika datanglah seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, dan kemudian duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya, dan tanpa muqaddimah, tanpa basa-basi, langsung tutup poin, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Islam itu apa sih? Maka Nabi kita menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu Anda harus bersyahadat, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda harus mendirikan salat, membayarkan zakat, mempuasakan bulan Ramadan, dan berangkat haji ke Baitullah kalau Anda sudah mampu. Sempurnalah sudah dari Al-Quran, dari As-Sunnah sebagai dalil wajibnya menunaikan ibadah haji. Cuman saja dalam menilai diri kita sendiri, ini yang banyak yang kurang objektif, kalau tidak mau dikatakan kurang jujur. Apakah kita termasuk orang yang belum mampu ataukah belum mau? Tanya diri sendiri, jawab dalam hati, jangan ada dusta di antara kita. Mengambil porsi pada hari ini 25 juta. Berangkat suami istri 50 juta. Pertanyaan sekarang, apakah angka 50 juta itu terlalu besar buat kita? Sedang-sedang saja atau terlalu kecil?
Ini barangkali yang kita belum bisa jujur untuk menjawabnya. Kalau memang kita belum punya apa-apa, rumah ngontrak di Gubuk Reot, tidak punya kendaraan, kendaraannya sepeda, kemana-mana jalan kaki, penghasilannya pas-pasan, ya bolehlah dikatakan kita belum mampu. Dan kita tidak dituntut, kita tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji karena kita tidak termasuk orang yang mampu. Tapi kalau kita sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, rodanya 4, mobil tidak ada yang di bawah 100 juta, rumah di Jakarta tidak ada yang di bawah 100 juta, sementara penghasilan kita sudah lebih daripada kebutuhan kita. Apakah kita masih mengatakan kita belum mampu ataukah belum mau? Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang ingkar, yang tidak mau memenuhi panggilan Allah, yang tidak mau menghadiri undangan Allah, ingat, Allah itu maha kaya dari semua alam. Artinya Allah tidak butuh kita, kitalah yang butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyesal ya ketika kita merengek-rengek kepada Allah, ya Allah kasih ini, ya Allah kasih itu, tapi doa kita tidak kunjung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang panggilan Allah juga kita belum mengijabahnya. Karena undangan Allah kita juga menganggap remeh, kita tidak mau untuk menghadirinya, padahal kita sudah termasuk orang yang mampu. Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah, memang sih kecenderungan manusia tidak respect kalau tidak ada untungnya. Apa sih untungnya menunaikan ibadah haji? Sayang-sayang 25 juta, 30 juta uang dibuang-buang. Kalau kita tambahkan modal usaha lumayan itu, malah bisa untuk kontrak toko, kontrak kios. Itu pikiran orang dagang. Tapi kalau kita lanjutkan saudara-saudara ke ayat 28, masih Al-Hajj surah yang ke-22, Allah mengatakan, untuk apa kita menghadiri undangan Allah? Dijawab oleh Allah, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat. Apa manfaatnya menunaikan ibadah haji? Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan ada 2 manfaat. Manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi, sesampai di Makkah boleh kita melirik ke sana dan kemari. Apa yang murah di situ? Kira-kira mahal di Jakarta, borong, bawa ke Jakarta, jual di Jakarta. Apa yang murah di Jakarta, kira-kira mahal di situ, borong di Jakarta, bawa ke situ. Artinya boleh dagang sambil menunaikan ibadah haji. Tapi ibadah haji dulu, setelah itu dagang. Jangan dagang dulu baru ibadah haji. Ya, dia prioritas pertama ibadah haji. Skala prioritas ibadah haji. Selebihnya sambil menyelam minum air, sambil berdiam nasi masak, sambil beribadah, kita bisa mengambil manfaat bagi yang punya jiwa bisnis, punya yang jiwa dagang. Ini manfaat duniawi. Kemudian
manfaat ukhrawi. Pertama, ibadah haji bisa meruntuhkan gunung dosa dan membebaskan diri dari siksaan neraka. Dari sini saja sudah semakin kecil angka 50 juta. Meruntuhkan gunung dosa dan membebaskan diri dari siksaan neraka. Merujuk kepada sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang menunaikan ibadah haji karena Allah. Saudara-saudara, kita menunaikan ibadah haji bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji, bukan untuk mendapatkan gelar Bu Hajah. Maka kalau pulang dari Makkah nanti tidak dipanggil orang Pak Haji, jangan marah. Tidak dipanggil orang Bu Hajah, jangan mesem mukanya. Karena ibadah bukan untuk dipanggilkan. Kalau memang begitu, sebaiknya setelah sholat Isya ini kita dipanggil Pak Sholat, ya, Bu Sholat. Kenapa tidak dipanggil Pak Sholat, Bu Sholat? Setelah Ramadan, Pak Puasa, Bu Puasa. Nah, jadi ibadah bukan untuk dipanggilkan. Kalau orang memanggil Pak Haji, silakan, urusan mereka. Tapi kalau kita tidak dipanggil Pak Haji, jangan kita marah kepadanya, jangan kita manyun kepadanya. Jadi haji adalah karena Allah, bukan untuk mendapatkan gelar Pak Haji. Falam yarfuth, dalam menunaikan ibadah haji itu dia tidak berlaku rafas, tidak bicara yang jorok. Walam yafsuq, dan dia tidak berbuat dosa, dia tidak bertengkar. Maka raja'a ka yaumin waladathu ummuh, dia kembali ke tanah air persis seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa, steril daripada noda. Masya Allah, ini keuntungan menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian hadis dari Amr bin As diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis sahih dari Amr bin As. Satu kali Amr bin As menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ada apa?" "Saya mau masuk Islam." "Wah, bagus. Tapi ada syaratnya." Wah, ini model ini sahabat. Mau masuk Islam minta syarat. "Apa syaratnya?" "Kalau saya masuk Islam, apakah dosa saya diampuni oleh Allah?" Wah. "Kalau dosa saya diampuni oleh Allah, saya masuk Islam. Tapi kalau tidak, nggak jadi. Saya nggak jadi masuk Islam." Ini syarat yang dimintakan oleh Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Nabi, "Amma alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah." Apakah kau tidak tahu, wahai Amr, bahwa dengan masuk Islam bisa meruntuhkan dosa yang kau lakukan sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah. Sesungguhnya hijrah bisa meruntuhkan dosa yang kau lakukan sebelumnya. Wa annal hajj, nah ini di pelajaran kita. Wa annal hajj yahdimu ma kana qablah. Bisa meruntuhkan gunung dosa yang telah kau lakukan sebelumnya. Saudara-saudara, tanyakan diri kita masing-masing, jawab dalam hati. Sudah berapa umur kita sekarang? Sudah berapa dosa yang kita lakukan?
Sudah berapa menggunung dosa yang kita lakukan. Lalu gunung dosa itu apakah mau kita bawa mati? Apakah tidak kita runtuhkan dulu? Orang yang mati membawa dosa, maka dia sebelum masuk surga dia harus mampir dulu ke neraka untuk menebus dosanya. Siapkah kita dipanggang dengan api neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api dunia? Nah, kalau tidak siap, sebelum meninggal runtuhkan gunung dosa itu. Kalau gunungnya kayak gunung Sehari masih mending. Kalau gunung dosa itu kayak gunung Mahameru, ya. Nah, di antara ibadah yang meruntuhkan gunung dosa itu adalah dengan menunaikan ibadah haji. Pertama, satu. Yang kedua, ibadah haji merapel pahala dan jaminan surga. Merapel pahala. Rapel merapel, kita ingat gaji pegawai negeri, ya dirapel gitu ya. Ternyata bukan gaji saja yang dirapel, pahala juga dirapel. Kapan merapel pahala? Adanya ketika ke Makkah dan Madinah. Merujuk kepada hadis sahih dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu fi masjidi afdalu min alfi salati fi ma siwahu Masjidil Haram." Salat satu kali di masjidku ini, maksudnya Madinah, lebih baik daripada salat 1000 kali salat dari masjid lain. Sebut saja Masjid Istiqlal, Masjid Al-Bilal, Masjid Kubah Emas, Masjid Kubah Perak, masjid apa saja. Ya. Satu kali sholat di Masjidin Nabawi jauh lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholati fi ma siwah. Dan solat satu kali di Masjidil Haram di Makkah itu jauh lebih baik daripada 100.000 kali solat di masjid yang lain. Masya Allah, semakin kecil uang 50 juta kalau kita fikir-fikir bapak-bapak, saudara-saudara. Kapan lagi kita akan menggandakan pahala solat kita? Kalau di kampung kita pada paling-paling 27 kali derajat kita sholat berjamaah. Ini di samping 27 derajat ada lagi penggandaan yang lain. 1000 kali, 100.000 kali. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak ada perjalanan jauh yang bernilai ibadah kecuali hanya mengunjungi 3 masjid. Mengunjungi 3 masjid. Masjid apa itu? Masjidi hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini, Masjid Madinah. Kemudian yang kedua Masjid Haram. Dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa di Palestina. Itu perjalanan jauh yang bernilai ibadah menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang layak untuknya kecuali surga. Haji yang mabrur itu kalau uang yang kita setorkan itu uang yang bersih, uang yang halal, bukan hasil judi, bukan manipulasi,
bukan korupsi, bukan ribawi, insyaallah hajinya mabrur. Tapi kalau ternyata uangnya bermasalah, mungkin hasil judi, manipulasi, korupsi, ribawi, maka hajinya tidak mabrur. Kalau tidak mabrur, mardud, hajinya ditolak. Nah, insya Allah kita mendaftar dengan uang yang bersih, hasil jerih payah kita sendiri, gaji kita, usaha dagang kita, atau pemberian hadiah, ya, insya Allah haji kita mabrur, dan itulah yang akan membuahkan surga yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat-manfaat yang bisa kita petik di balik menunaikan ibadah haji. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak dan Ibu, tapi ini sudah mewakili. Sekarang kita masuk kepada faedah yang kedua. Faedah yang pertama tadi adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, labbaika la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Artinya kita menunaikan haji adalah mengesahkan Allah. Kita menunaikan ibadah haji membawa tauhid. Kita membawa haji bukan membawa akidah yang musyrik. Di talbiyah saja sudah kita lantunkan, sudah kita lafalkan. Kenapa? Karena tanpa akidah tauhid, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan akidah yang bercampur syirik, jangankan ibadah akan diterima oleh Allah, ibadah yang ada saja pahalanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat dalam dua surah. Pertama, Az-Zumar surah 39 ayat 65. Yang kedua, Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Kita ke Az-Zumar dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ayat ini langsung menunjuk hidung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Rasulullah itu maksum. Yang kita tahu Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Yang kita tahu Rasulullah itu Habibullah, kekasih Allah. Yang kita tahu Rasulullah itu Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi ternyata masih diingatkan tentang bahaya syirik. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah kuwahyukan kepadamu hai Muhammad, wa illal ladzina min qablika, juga kepada nabi dan rasul sebelummu. Apa isi kandungan wahyu itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kau syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu. Kalau itu yang terjadi, wala takunanna minal khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Apalagi kita, Pak, kita bukan Rasul, kita bukan maksum, kita tidak ada jaminan khusus untuk masuk surga. Kita bukan Habibullah, walaupun ada yang bergelar Habib. Kita bukan Khalilullah, walaupun ada yang bernama Pak Khalil. Maka Allah tegaskan melalui Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Walau asyraku, apalagi umatmu hai Muhammad, kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, la habita anhum
ma kanu ya'malun. Ini saya hapuslah sudah apa yang pernah mereka amalkan. Mereka sholat berjamaah, hapus. Mereka puasa bulan Ramadan, ludes. Mereka membayar zakat, sedekah, infak, hancur berantakan. Mereka haji dan umrah, luluh lantak, licin tandih. Ya. Kalau akidahnya tercampur dengan syirik. Nah, makanya sebelum berangkat haji, periksa akidah terlebih dahulu. Bersihkan akidah dari lumpur-lumpur syirik. Karena syirik merupakan virus pemusnah amal. Virus pemusnah amal. Kalau kita punya komputer, kita punya laptop, ada virusnya, segera keluarkan. Kalau enggak, ribuan data bisa hilang. Itu penyakit virus. Nah, kalau virus syirik, itu akan menghanguskan semua amal ibadah yang pernah kita lakukan. Nah, itu pentingnya. La syarikalak. Tiada sekutu bagimu. Kita mengesahkan Allah, dan untuk inilah kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liwahidun, artinya mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang kedua di balik untaian talbiyah. Yang ketiga, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat, segala kerajaan hanya untukmu ya Allah. Nah, satu yang kita bicarakan, segala puji hanya untuk Allah. Artinya selain daripada Allah tidak berhak dipuji secara berlebihan. Selain daripada Allah tidak berhak dipuji secara berlebihan. Ada dua hal yang mau kita urai dari poin yang ketiga ini. Pertama, kita jangan gila pujian. Kita jangan gila pujian. Saya baru pulang dari Makkah, kok jamaah Bilal nggak respect dengan saya ya? Seharusnya salamin saya, ya, panggil saya Pak Haji. Ini jamaah Bilal biasa-biasa saja. Gimana sih? Kita mempertanyakan. Ini namanya gila pujian. Ibadah haji sama dengan ibadah sholat. Kita tidak butuh pujian orang. Sama dengan ibadah puasa, kita tidak butuh pujian orang. Nah, maka sudah saatnya kita merubah dari MPO kepada MPA. Selama ini kalau kita sering menarik perhatian orang, ya, kita bertingkah, kita berbuat supaya orang tertarik dengan kita, maka beralihlah kepada MPA, menarik perhatian Allah. Tidak ada yang kita cari di dunia ini selain daripada mencari ridha Allah. Selain daripada mencari ridha Allah. Ini yang pertama, jangan gila dengan pujian. Kalau ada orang tidak memuji kita, jangan marah. Yang kedua, bahwa selain daripada Allah tidak berhak menerima pujian, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita puja-puji secara berlebihan. Sebagian kaum muslimin dengan dalih cinta Nabi, dengan dalih cinta Rasul, lalu memuji menyanjung Rasul secara berlebihan.
Rasul dikatakan matahari, Nabi dikatakan rembulan, Rasul dikatakan cahaya di atas cahaya. Ini pemujaan berlebihan. Ketika Nabi masih hidup, Nabi marah ketika beliau dipuji. Kemarahan ini tertuang dalam sebuah hadis yang sahih. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian sanjung-sanjung aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji menyanjung Isa putra Maryam. Saudara-saudara, ketika hidup saja Rasulullah tidak senang dipuji, tidak suka disanjung. Apalagi sekarang beliau sudah wafat. Tentu beliau lebih murka kalau kita sebagai umatnya suka memuji, menyanjung beliau. Dan inilah bedanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita. Kalau kita senang dipuji, akui saja. Ya, ketemu teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bapak semakin muda aja saya lihat. Apa jawab kita? Kamu bisa aja. Kita bilang, kamu bisa aja. Tapi yang jelas, hidung mekar. Hidung mekar. Hati indah terasa berbunga-bunga. Ini manusiawi, senang dipuja. Tapi Rasulullah kalau dipuji, merah mukanya. Beliau marah kalau dipuji. Beliau tidak mau dipuji, disanjung secara berlebihan. Begitupun kepada yang lain. Kepada Rasulullah saja kita tidak boleh memuji, menyanjung berlebihan. Apalagi kepada yang bukan Rasul. Kepada ulama, kepada guru kita. Mencintai ulama adalah suatu keniscayaan. Mencintai guru adalah suatu keharusan. Tapi memuji, menyanjung ulama, memuji, menyanjung guru secara berlebihan, itu tercela. Itu tercela. Itulah makna yang termaktub dalam talbiyah tadi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Dan kemudian di awal suratul Fatihah itu juga sudah kita baca minimal 17 kali sehari semalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Itu faedahnya alif lam. Ya, alif lam ma'rifah. Artinya segala puji, bukan satu pujian saja, tapi segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Mafhum mukhalafahnya atau pengertian sebaliknya, selain daripada Allah, diri kita, Rasulullah, para ulama, siapapun tidak berhak untuk kita puji secara berlebihan. Ini kandungan talbiyah yang ketiga yang dilantunkan oleh jemaah calon haji ketika mereka sudah sampai di miqat. Apakah di Dzul Hulaifah, apakah di Lamlam, di Qarnul Manazil, atau di Zatul Iraq, di berbagai tempat miqat itu tadi. Membaca talbiyah ini disyariatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, dengan mengeraskan suara, kecuali untuk kaum muslimah itu tetap berbisik. Timbul pertanyaan, bukankah zikir itu bisiri, Ustaz? Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebut nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahr tanpa mengeraskan suara.
Talbiyah kan bagian daripada zikir. Kenapa mengeraskan suara? Nah, ini perlu kita jelaskan. Menurut ilmu usul fiqh, ada dalil am, ada dalil khas, ada dalil umum, ada dalil khusus. Sepanjang tidak ada dalil khusus, maka dalil umum berlaku. Ketika datang dalil khusus, maka sementara dalil umum tidak dipakai. Ini satu kaidah, ya, yang harus kita ketahui. Al-A'raf 205 itu merupakan dalil am, dalil umum. Ketika berzikir dengan rendah hati, dengan rasa takut, tanpa mengeraskan suara. Sepanjang tidak ada dalil khusus, maka ini berlaku untuk semua zikir. Tapi ketika datang dalil khusus, maka Al-A'raf 205 ini tidak dipakai. Contoh, ketika sampai di miqat itu tadi, dalil khusus perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keraskan suaramu walaupun suaramu sampai serak. Kita disuruh mengangkat suara membaca talbiyah. Enggak ada talbiyah bisik-bisik kecuali wanita. Labbaik Allahumma laka labbaik, ya, dengan suara yang keras. Nah, yang kedua, ketika Idul Fitri dan Idul Adha, membaca takbir. Enggak ada takbir bisik-bisik. Takbir dengan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Enggak ada takbir bisik-bisik. Nah, ini kadang-kadang realita. Ibu-ibu ngeraskan suaranya, bapak-bapak bisik-bisik. Terbalik. Seharusnya bapak-bapak mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Nah, ibu-ibu berbisik karena suara wanita itu fitnah. Suara wanita itu fitnah. Nah, jadi melantunkan talbiyah itu dengan suara yang keras. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang bisa kita sampaikan dalam rangka mendulang faedah di balik untayan talbiyah. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silahkan, seputar materi yang kita sampaikan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya penguburan dosa itu dengan zikir setelah sholat? Allah Akbar, apa bedanya penguburan itu dengan itu aja Pak. Ya. Ada pertanyaan? Kalau memang menunaikan ibadah haji itu meruntuhkan gunung dosa, apa bedanya dengan zikir-zikir juga menggugurkan dosa, juga ibadah yang lain juga menggugurkan dosa? Kita jawab setelah azan Pak ya. Waktu sudah masuk, silakan muazin. Sebenarnya yang menggugurkan dosa itu bukan hanya ibadah haji. Di samping yang Bapak tanyakan, langkah kita ke masjid juga yang kanan menggugurkan dosa, yang kiri menambah pahala. Begitu terus. Berapa langkah dari rumah kita tadi? Sempat ngitung enggak? Sempat ngitung enggak? Berapa langkah dari rumah kita tadi? Enggak kehitung, rajin amat. Ternyata ada yang ngitung langkah kita. Ya, berapa langkah kita ke masjid? Yang satu menggugurkan dosa, yang satu menambah pahala, begitu terus. Apalagi sholawat.
siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang salawat untukku satu kali salawat, sallallahu alaihi asyara salawat, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 salawat. Allah hapuskan kesalahannya 10, Allah angkat derajatnya 10. Tapi awas, salawatnya yang original, bukan salawat KW-KW. Ya, sekarang banyak salawat yang KW-KW. Ya, salawatnya yang original, yang asli, yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang beliau jawab ketika sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat untuk engkau ya Rasul? Apa jawab Nabi? Faqulu Allahumma salli ala Muhammad, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, tanpa dimodifikasi, ya, tanpa dirubah-rubah. Nah, itu salawat yang asli. Itu akan menggugurkan dosa kita. Banyak lagi yang lain. Kita berwudu, dosa kita akan turun seiring dengan turunnya air wudu sampai tetesan terakhir. Nah, kalau kita bicara fikih begitu, keutamaan wudu. Cuman kita tahu persis enggak berapa jumlah dosa yang kita lakukan? Apakah kita percaya, yakin dosa kita habis dengan salawat? Dosa kita habis dengan melangkah ke masjid? Bukan kita tidak percaya dengan hadis. Hadisnya sahih. Salawat itu menggugurkan dosa. Langkah ke masjid menggugurkan dosa. Takutnya langkah kita ke masjid cuma beberapa langkah, sementara dosa kita segunung, 2 gunung, 3 gunung. Nah, maka sebagian dosa digugurkan oleh sholawat, sebagian dosa digugurkan langkah ke masjid. Masih ada lagi, digugurkan lagi dengan berangkat haji ke Makkah. Itu tujuannya, Pak. Ya, karena kita tidak tahu sudah berapa gunung dosa yang kita lakukan, sudah berapa umur kita sekarang. Ya, untung saja nggak diperlihatkan kepada kita seperti apa gunung dosa itu kepada kita. Kalau diperlihatkan kepada kita, kita akan ngeri kita, karena tiada hari tanpa dosa. Kullu bnu Adam khata'un, setiap manusia itu bersalah, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Keluar kita dari rumah itu sudah mulai berdosa. Mata kita suka melihat yang indah-indah, ya, yang mulus-mulus, ya, ketemu wanita setengah telanjang di jalan, mau dilihat enggak nih, kita bawa motor, mau merem, tabrakan. Kita nyetir, ya, mau merem, tabrakan, mau lihat, dosa. Nah, itu contohnya. Ya, tiada hari tanpa dosa. Kadang taubat malas, istighfar juga ogah, sehingga menumpuklah dosa itu. Nah, itu makanya Allah sediakan fasilitas, ya, bermacam-macam untuk menggugurkan dosa itu. Dan kemudian dosa yang digugurkan itu adalah dosa selain daripada syirik. Ya. Dosa yang akan diruntuhkan itu adalah dosa selain daripada syirik. Kenapa? Karena dosa syirik itu diingatkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Buka An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah hanya akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Tegas, lugas. Kenapa? Dijawab oleh Allah di ujung ayat, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi dosa syirik. Maka
untuk meruntuhkan dosa syirik hanya tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Demikian Pak, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Salatnya di jamak atau biasa saja? Nah. Tentang jamak qasar, itu merupakan rukhsah, dispensasi, keringanan. Nah, dalam masalah ini ikhtilaf para ulama. Nah, ini bedanya akidah dengan fikih. Kalau akidah hitam putih, tapi kalau fikih ya banyak ikhtilaf-ikhtilafnya. Nah, di antaranya itu menggunakan rukhsah itu sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau tidak digunakan kita sombong katanya. Sebagian ulama mengatakan boleh diambil, boleh tidak. Nah, ketika kita menunaikan ibadah haji, ada waktunya diambil, ada waktunya tidak. Kapan waktunya diambil? Ketika kita wukuf di Arafah, ya, kita wukuf di Arafah, kemudian lanjut ke Muzdalifah, lanjut ke Mina, itu sholatnya di jamak, ya, digunakan rukhsah ketika itu. Tapi ketika kita di Nabawi, ketika kita di Haram, ya, kita tidak sibuk, maka ketika itu rukhsah itu tidak kita gunakan untuk mendapatkan pahala 100.000 kali lipat tadi. Ya, rugi kita kalau di rukhsah.